Yang hari ini kami percaya hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami rindu pada siang hari ini kehidupan kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang layak untuk kami muliakan. Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan urapi setiap kami. Setiap kami akan mendengar kebenaran-Mu. Tuhan, perlengkapi kami Tuhan, menjadi murid-murid-Mu yang setia mendengar, dan bahkan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang akan melakukan setiap apa yang menjadi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus saat ini kami mendengar apa yang menjadi pesan-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Ya, shalom semua Bapak Ibu. Silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus Petrus 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Satu Petrus 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat setiap kita, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya bacakan ayat ke-11 saudara, bagian B. Dikatakan seperti ini. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani. Melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus. Pagi hari ini saya mau berbicara seperti ini saudara. Kalau kita mau menjadi orang Kristen, orang percaya yang beribadah, menjadi orang yang beragama, ujung-ujungnya kita harus menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Kalau kita mau beribadah, kita melayani Tuhan, kita menjadi orang yang beragama, endingnya adalah kita harus menjadi orang yang melayani Tuhan. Amin. Bukan orang yang dilayani. Haleluya. Artinya apa? Hari ini kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, ya, terima kasih. Kita harus menjadi orang yang benar-benar mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tapi saat ini, hari-hari ini, banyak kita menjumpai orang-orang sepertinya tidak memuliakan Allah, tetapi sungguh hatinya memilukan namanya, hatinya Tuhan. Haleluya. Hari ini kita memuliakan nama Tuhan atau memilukan Tuhan? Saya mau katakan seperti ini saudara. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, berarti kita mempersembahkan hidup kita. Amin. Bukan kita mencari kehidupan. Haleluya. Saya percaya kita dijamin oleh Tuhan. Segala sesuatu Tuhan jamin. Tapi saya mau katakan, untuk melayani kita bukan cari hidup, tapi kita berhidup. Saya membacakan saudara dalam Roma 12. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hari ini ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang sejati, ibadah yang benar-benar Tuhan mau. Ketika kita merelakan hidup kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya.
Tapi hari ini banyak anak-anak Tuhan menyerahkan hidupnya kepada hawa nafsunya. Banyak anak-anak Tuhan menyerahkan hidupnya kepada kedagingannya. Tapi saya mau katakan, hari ini kalau kita mau memuliakan nama Tuhan, kita harus persembahkan hidup kita. Amin. Saya mau bacakan satu ayat lagi saudara, dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Haleluya saudara. Jadi hari-hari ini banyak orang Kristen yang sepertinya mulutnya memuliakan nama Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi. Saudara tahu ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi itu tokoh-tokoh agama, orang yang beragama, orang yang menurut mata jasmani itu beribadah. Bahkan Yesus berkata apa? Dalam Matius 23, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Celakalah engkau ahli-ahli Taurat, engkau seperti kuburan yang luarnya dilabur putih, tetapi di dalamnya banyak tulang belulang. Amin. Di dalamnya ada banyak kotoran. Artinya apa saudara? Hari-hari ini banyak orang telah salah di dalam memuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang telah salah ketika dia beribadah. Ada banyak orang telah keliru ketika dia beribadah. Sepertinya aku harus mendapatkan sesuatu, bukan mempersembahkan sesuatu. Amin. Jadi hari ini yuk, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Bukan kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan. Enggak saudara. Kita harus beri hidup kita kepada Tuhan. Amin. Pak, terus bagaimana dengan kehidupan saya? Saya butuh berkat Pak. Saya butuh penghidupan. Saya mau katakan saudara, kalau kita melihat Yesus, maka berkat itu mengikuti kita. Amin. Matius 6 katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya apa? Ditambahkan. Kata ditambahkan berarti dia mengekor saudara. Amin. Kata ditambahkan berarti bukan di depan. Kalau saudara naik kereta, kalau gerbongnya ditambah, maka sesuatu yang ditambah itu di belakang. Gak mungkin gerbong ditaruh di depan. Amin. Itu selalu ditaruh di paling belakang. Artinya apa? Kita memuliakan nama Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, dan berkat mengikuti. Pak, gimana cara lihat berkat? Bagaimana caranya? Dengan iman. Amin. Ini Faith Fighters Ministry. Artinya kita pejuang-pejuang iman. Artinya apa? Kita melihat dengan iman, bukan melihat dengan mata jasmani kita. Bagaimana Pak? Gak melihat. Raih di belakang, tahu-tahu ada. Raih di belakang, tahu-tahu ada. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap fokus memuliakan nama Tuhan. Maka berkat mengikuti. Tapi kalau kita balik arah, kita balik badan, kita mencari yang namanya berkat, kita akan kehilangan Tuhan. Haleluya. Seperti istri Lot saudara. Dia menjadi tiang garam. Karena dia terikat oleh karena berkat itu. Dia terikat oleh karena sesuatu yang mengikat. Dunia yang sepertinya mempesona hidupnya. Dia gak mau meninggalkan itu. Banyak orang hari ini tertinggal oleh Tuhan karena apa? Dia hanya fokus kepada berkatnya Tuhan, tapi dia tidak fokus untuk mencari pribadinya Tuhan. Amin. Saya mau bersaksi sedikit saudara. Selama 3-4 tahun ini, saya sudah tidak bekerja secara profesional, artinya saya sudah tidak ngantor. Saya sudah tidak digaji karena sudah tidak di dalam suatu perusahaan saudara. Saya terakhir bekerja di tahun 2017. Tapi setelah tahun 2017 itu, Tuhan bukakan jalan yang begitu luar biasa. Artinya begitu saya memulai langkah baru menjadi konsultan freelance saudara. Hati ini rasanya aduh cukup gak ya? Dulu waktu gaji masih banyak saudara. Cicil mobil, cicil rumah itu udah ada, pos-posnya udah ada. Tapi sekarang ketika semuanya berubah, saya jadi freelance saudara. Terkadang aduh cukup gak ya buat bulan depan? Cukup gak ya buat bayar ini, buat bayar ini? Tapi saudara tahu sampai hari ini saya tidak pernah berkekurangan. Amin. Saya tidak pernah berkekurangan.
Bahkan saudara, dulu waktu saya masih bekerja, masih dapat gaji saudara, saya tidak pernah yang namanya itu sampai lunas nyicil mobil saudara. Selalu terjual. Padahal ada gaji saudara. Istri saya saksinya saudara. Ada berapa banyak mobil saya. Cicil mobil, ambil mobil. Gak pernah lunas. Selalu saya over saudara. Gak kuat bayarnya. Tapi saudara tahu, pada tahun 2020 pas pandemi juga, di saat saya tidak menjabatkan gaji bulanan saudara, saya hanya freelance saudara. Saudara tahu, di saat itu, di saat pandemi, orang boleh kesusahan, tapi Tuhan menolong saya. Bahkan di saat itu, saya bisa beli kendaraan itu cash saudara, tanpa nyicil, tanpa kredit. Ajaibnya Tuhan, ketika saya mau menyerahkan hidup saya, sudahlah, saya mau fokus melayani. Kalau saya bekerja pulang malam, saya nggak bisa melayani. Waktu saya habis untuk bekerja. Tapi ketika hidup saya serahkan kepada Tuhan, saya fokus untuk melihat Tuhan. Maka berkat itu datang dari belakang, bukan dari depan. Berkat itu mengikuti. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yuk kita fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan fokus kepada apa yang Tuhan berikan, tapi fokus kepada Tuhan. Amin. Pak, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Kita harus bangun 3 kesadaran. Siang hari ini saya memberikan 3 kesadaran. Kita harus sadar akan 3 hal supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Yang pertama saudara, yang pertama kita harus sadar bahwa ketika kita hidup, kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Amin. Kita harus sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Ayat yang ke-7 saya bacakan sekali lagi saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam 2 Petrus 4. 1 Petrus maksud saya. 1 Petrus 4. Ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Waktunya sudah dekat, artinya gak ada waktu lagi. Dan saya percaya hanya orang yang menggunakan kesempatan dengan baik yang akan bisa masuk kepada rencana Tuhan yang ajaib, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Dikatakan kesudahan sudah dekat, artinya apa? Gak ada waktu lagi. Artinya apa? Hari-hari ini betul-betul kita harus mempersiapkan hidup kita untuk kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita baca di dalam Matius 25 saudara. Di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi saya akan bacakan ayat yang ke-10 saja saudara. Kita tahu perikopnya mengenai gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya bacakan ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia, yang siap sedia ini siapa saudara? Adalah gadis-gadis bijaksana yang mempersiapkan minyaknya supaya tidak habis saudara. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang bodoh, yang tidak mempersiapkan diri. Dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu. Kami pintu, artinya apa? Sudah gak ada kesempatan lagi. Saya mau katakan, setiap orang yang sudah kehilangan kesempatan, dia gak bisa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hanya orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dia mempersiapkan hidupnya dengan begitu rupa. Dia gak sembarangan untuk hidup. Dialah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Jadi hari ini bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan? Kalau kita melakukan persiapan di kesempatan yang ada. Kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau saudara tahu ini, hidup saudara tidak akan memilukan Tuhan, bahkan tidak akan memalukan Tuhan, karena saudara akan jaga hidup. Ketika saudara akan berbuat jahat, enggak, aku enggak mau berbuat jahat, karena ini kesempatanku untuk sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Hanya orang-orang yang mau, yang sadar bahwa hidup ini kesempatan yang akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dikatakan seperti ini saudara. Ayat 9 dikatakan seperti ini dari Matius 25. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu
Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi ceritanya saudara, pada saat gadis-gadis yang bodoh ini minyaknya mau habis. Dan dia mau minta minyak dari gadis-gadis yang bijaksana. Dan dikatakan apa? Enggak, nanti enggak cukup buat kami. Kamu pergi ke sana dan belilah saudara. Kata beli artinya apa saudara? Untuk mendapatkan minyak supaya kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, berarti harus ada harga yang harus dibayar. Amin. Harus ada harga yang dibayar di situ. Kadang kita mau memuliakan Tuhan, kadang kita mau masuk yang namanya kerajaan Tuhan, tapi hari ini kita nggak mau bayar harga. Kita mau enak-enak saja masuk, kita nggak mau mempersiapkan hidup kita. Kita menimbun banyak harta di dunia, tapi kita nggak pernah mau menukarkan itu untuk kita membeli minyak. Haleluya. Kita nggak pernah mau bayar harga. Saya mau katakan seperti ini saudara. Kita harus membayar harga supaya kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Setiap orang yang gak mempersiapkan hidupnya dengan baik dan gak mau bayar harga, dia akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Dia akan kehilangan juga momen untuk memuliakan Tuhan. Dia akan tertinggal oleh pintu yang tertutup. Dia akan tertinggal pernikahan anak domba. Amin. Yang kedua saudara. Yang kedua, kesadaran apa yang harus kita bangun supaya kita memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita harus sadar. Kita harus menaklukkan diri kita. Amin. Kita harus menaklukkan diri kita. Kita kembali kepada 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Haleluya. Kata kuasailah dirimu artinya orang yang siap untuk memuliakan nama Tuhan. Berarti orang yang sudah menyelesaikan hidupnya. Artinya apa? Yang sudah menundukkan hidupnya di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang belum bisa menguasai dirinya, dia tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Yang ada dia mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Seperti ahli-ahli Taurat, seperti orang-orang Farisi, dia beribadah, dia datang, dia bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi untuk mencari kehormatan akan hidupnya. Haleluya. Saya mau katakan, kita bisa siap menjadi orang yang memuliakan Tuhan ketika kita sadar kita harus menguasai diri kita. Amin. Kita harus menaklukkan diri kita. Saya bacakan satu ayat saudara. Di dalam Galatia 5. Galatia 5. Ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Artinya apa? Setiap kita yang menikmati kemuliaan Tuhan, setiap kita yang mau menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan hari ini, kita harus sudah menyalibkan daging kita. Amin. Untuk masuk di dalam kerajaannya. Setiap kita yang gak mau menyalibkan daging kita, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Karena orang-orang yang sudah bisa menguasai dirinya, yang menaklukkan dirinya, itulah orang-orang yang bisa memuliakan nama Tuhan. Ada berapa banyak hari ini kita melayani hanya untuk ego kita. Ada beberapa banyak di antara kita yang melayani hanya untuk supaya kita dihormati, supaya kita dihargai, supaya kita disanjung, supaya kita diagungkan. Enggak saudara, kita melayani karena kesempatan. Amin. Kita melayani karena aku mau menundukkan diri untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita kembali kepada 1 Petrus 4 tadi saudara. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Masih dalam ayat ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kata berdoa ini artinya apa saudara? Berdoa itu artinya perjumpaan dengan Tuhan. Berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk bisa berjumpa, bertatap muka dengan Tuhan. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Kita harus sadar, kita harus selalu berjumpa dengan Tuhan. Amin.
Kita harus alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Karena setiap orang yang mengalami Tuhan, dia bisa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kalau kita nggak pernah ketemu Tuhan, kita mau memuliakan nama siapa, saudara? Yang kita bawa pasti diri kita. Tapi kalau orang sudah menemukan Tuhan dalam hidupnya, dia sudah banyak mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Maka dia bisa menyaksikan bagaimana kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tapi orang kalau belum pernah berjumpa dengan Tuhan, ketika dia mau menyaksikan apa? Haleluya. Hanya orang yang telah berjumpa dengan Tuhan, yang setiap hari bergaul garib dengan Tuhan, itulah yang bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekitar 2 bulan yang lalu, saudara, saya berjumpa dengan seorang lurah, saudara, kepala desa. Dan saya bercerita banyak dengan lurah ini, dan dia berkata seperti ini. Saya lihat hidupnya, saudara. Hidupnya luar biasa, menjadi berkat luar biasa. Di tengah banyak lurah-lurah itu menyelewengkan dana desa itu, saudara. Tapi dia begitu luar biasa. Dana desa itu tidak boleh digunakan macam-macam. Dia anti yang namanya korupsi. Dia cerita kepada saya itu di kelurahan saya itu dibenci banyak orang. Terlebih orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha. Karena apa? Mereka merasa dipersulit oleh saya, padahal enggak. Saya menegakkan aturan, saya menegakkan undang-undang, dan saya tidak pernah memungut apa yang tidak harus saya pungut. Haleluya. Dia bercerita begini. Saudara. Dan begitu keluar, saudara, ketika saya bilang, wah lurah itu kan korupsi begini. Saudara tahu, karena saya sudah kenal orang ini, saya kenal baik. Saya bisa pasang badan, saudara. Enggak. Dia bukan koruptor, dia enggak seperti itu, enggak seperti orang yang bilang. Haleluya. Saya bisa ceritakan kebaikan dia yang begitu luar biasa. Saya bilang, dia enggak punya mobil, ini lurah enggak punya mobil, kemana-mana naik motor, saya bilang begitu. Saya bisa saksikan kenapa, saudara? Karena saya sudah berjumpa, saya mengalami dia, saya berjumpa dengan dia, dan saya tahu betapa dia punya karakter yang luar biasa. Demikian juga kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita bisa menyaksikan segala sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Bahkan di saat banyak orang meragukan Tuhan, ada banyak orang yang hari-hari ini mulai ragu dan kecewa kepada Tuhan. Kita bisa katakan, enggak, Tuhan kita enggak seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Haleluya. Ada berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan yang sudah mulai kecewa dengan Tuhan, yang sudah mulai ragu dengan Tuhan, karena hidupnya enggak kunjung berubah. Tapi saya mau katakan, saudara, kita bisa menjadi pemberita-pemberita Injil yang baik, karena kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, maka kita bisa memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi hari ini, saudara, bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan? Yang pertama, kita harus sadar hidup ini adalah kesempatan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita harus menyalibkan daging kita. Kita harus mematikan daging kita. Kita harus menaklukkan diri kita. Dan yang ketiga, kita harus sadar, kita harus alami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan, biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Pada siang hari ini kami bersyukur kalau kebenaran-Mu Tuhan Yesus memberikan pesan buat setiap kami, bahwa kami harus menjadi orang yang memuliakan nama-Mu. Ampuni setiap kami kalau hari-hari kami penuhi dengan perkataan-perkataan yang memilukan hati Tuhan, dan bahkan mungkin dengan tingkah laku yang memalukan Tuhan. Ampuni kami. Siang hari ini kami rindu Engkau mengubahkan kami, dan kami mau menyadari 3 hal untuk kami bisa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu dimanapun Engkau berada, yang di tempat ini ataupun di rumah, yang menyaksikan siaran langsung ini, mari hampiri Tuhan. Dan sebelum Engkau memuliakan Tuhan dengan segenap hidupmu,
Mari katakan dalam hatimu, Tuhan, aku mau sadar hari ini. Aku mau sadar bahwa hidupku adalah kesempatan untuk aku supaya kembali sempurna di hadapan-Mu. Aku mau sadar bahwa aku harus menaklukkan diriku. Aku harus sadar bahwa aku harus terus berjumpa dengan Tuhan. Aku harus menemui Engkau. Terima kasih Tuhan.